setidaknya durasi 1 menit ataupun 30 detik kalian sudah menonton video saya. Lalu kalian akan menyetrol lagi dan mencari lagi yang cocok mungkin untuk ditonton oleh kalian. Secara tidak langsung kalian itu telah merekomendasikan video saya terhadap video yang selanjutnya kalian tonton, seperti itu. Paham nggak? Paham lah, masa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya di channelnya DM Channel yang akan berbagi informasi seputar YouTuber pemula. Di sini yang kita akan bahas sekarang dengan beberapa pertanyaan yang menanyakan bagaimana caranya supaya penonton kita pada video di channel YouTube kita naik ataupun banyak viewsnya. Walaupun video saya yang ini belum banyak viewsnya juga karena ini channel, walaupun ini channel lama, tapi ini untuk di bidang ini ataupun untuk tema ini itu tema yang baru. Jadi begini rekan-rekan semuanya, kalau kalian ingin tahu bagaimana caranya untuk meningkatkan tayangan video pada channel YouTube kita, di sini saya akan mengajukan dulu pertanyaan kepada rekan-rekan semuanya. Apa alasan kalian mengklik video ini? Terus apa yang menjadikan kalian tertarik untuk melihat video saya? Nah, pertanyaan ini adalah sekaligus jawaban daripada apa yang kalian tanyakan tentang bagaimana caranya menaikkan views pada video di channel kita. Paham nggak? Paham lah, masa enggak? Jadi intinya begini rekan-rekanku semuanya, kalian bisa menonton video saya tanpa saya undang kepada kalian. Apa yang kalian lihat sebelum mengklik video saya, dan apa yang kalian baca sebelum menonton video saya. Apakah kalian tertarik dengan thumbnail yang saya bikin? Ya kan? Apakah judul yang saya simpan dalam video ini ada dalam pencarian yang kalian cari? Iya. Nah, jawabannya simpel. Ketika kita ingin menarik penonton, itu kita harus menggunakan thumbnail yang semenarik mungkin dan membuat judul yang sekiranya judul tersebut ada pada pencarian ataupun judul yang kita bikinlah judul seperti kalian yang sering cari, yang sesuai dengan tema channel kalian. Kalian sering mencari di pencarian itu seperti apa, buatlah judul seperti itu. Seperti tayangan-tayangan video, di situ banyak juga yang menyarankan seperti yang akan nanti saya sampaikan ya di video rekam layar supaya kalian lebih paham. Jadi banyak di situ orang-orang menonton selain daripada video kita, judulnya kita bisa lihat nanti judulnya seperti apa, itu orang-orang yang ditonton oleh orang-orang penonton kita yang sama. Kita bisa meniru judul tersebut. Cuman untuk thumbnail yang dibikin semenarik mungkin itu harus sesuai dengan bahasan yang akan kita bahas. Begitu pula dengan judul itu sama, harus dengan bahasan yang akan kita bahas. Rekomendasi video ataupun rekomendasi YouTube itu yang akan membuat video kita cepat naik viewsnya. Tetapi ketahuilah, untuk video kita agar bisa direkomendasikan ataupun agar bisa menjadi klik tayangnya naik, menurut saya itu tidak ada yang perlu kita setting-setting. Nggak perlu setting ini, setting itu di dalam pengaturan, tidak ada. Sebetulnya ada juga di sini kita harus menambahkan hashtag sebanyak-banyaknya ataupun kata kunci yang harus kita simpan dalam video kita, dalam deskripsi. Itu hanya membantu saja supaya orang lain bisa mudah di dalam pencarian. Tetapi untuk direkomendasikan
Jadi begini ya, itu cara YouTube merekomendasikan video kita kepada video orang lain yang sudah lebih tinggi, lebih banyak penontonnya, itu seperti ini perjalanannya. Ketika kalian mengklik video saya, entah sengaja ataupun tidak disengaja, ataupun karena tertarik dengan thumbnail, setelah membuka thumbnail dan setelah melihat videonya itu kalian tidak suka dengan apa yang saya tayangkan, setidaknya durasi 1 menit ataupun 30 detik kalian sudah menonton video saya. Lalu kalian akan menyekrol lagi dan mencari lagi yang cocok mungkin untuk ditonton oleh kalian. Secara tidak langsung kalian itu telah merekomendasikan video saya terhadap video yang selanjutnya kalian tonton, seperti itu. Paham nggak? Paham lah, masa enggak? Jadi rekomendasi video itu sebetulnya ada erat lekat pada jempol dan jari penonton. Ketika mengklik video saya, menonton beberapa detik ataupun syukur-syukur panjang menontonnya, lalu men-scroll lagi dan mengklik lagi tayangan orang lain, secara otomatis video kita akan direkomendasikan kepada video yang kalian tonton yang lain. Seperti itu perjalanan ataupun seperti itu algoritma di YouTube. Jadi kita tidak perlu men-setting A, men-setting B. Diusahakan kita buat judul dan thumbnail semenarik mungkin supaya orang lain bisa mampir ke video kita. Lama dan tidaknya itu tergantung yang kita suguhkan seperti apa. Suka dan tidaknya penonton itu tergantung video yang kita bikin. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan sampai di sini sudah paham ya, supaya tidak panjang lebar untuk kita bercerita di sini. Jadi kita langsung lihat aja tayangan-tayangan ini untuk lebih detailnya supaya kalian itu lebih memahami dengan apa yang barusan saya bilang. Nah, di sini saya akan jelaskan sejelas-jelasnya tanpa kita harus men-setting A, men-setting B, men-setting C. Jadi di sini tanpa setting-settingan, nanti kalian akan paham sendiri bagaimana cara meningkatkan views agar video kita banyak yang nonton. Dan untuk channel ini saya masih tetap channel yang dijadikan analisa oleh saya untuk rekan-rekan semuanya. Jadi bisa dilihat dari video yang kemarin apakah naik ataupun tidak. Jadi kita akan bahas lebih detail dulu. Ini dari mulai penonton yang kembali. Ini penonton yang kembali itu berarti penonton yang menyukai channel kita, menyukai dengan apa yang ada di konten-konten kita. Nah, untuk ini berarti di sini bisa kita lihat. Dan perlu kalian ketahui, di sini kapan penonton Anda membuka YouTube. Di sini bisa dilihat, ini yang paling terang, warna yang paling terang, di jam itulah orang-orang menonton video YouTube kita. Ini tugas kita, kalau kita mau mengupload video, kita usahakan di jam-jam tersebut. Ini yang paling terang ataupun bisa kelihatan terang. Ini adalah jam waktu penonton kita menonton video yang kita berikan. Jadi kalau misalkan kita mengupload di jam 12 malam, bisa kita lihat di situ kan gelap, tidak ada sama sekali pergerakan untuk menonton. Otomatis ketika kita upload di jam itu tidak akan ada yang menonton. Jadi untuk mengupload video usahakan pada jam yang sudah ditunjuk dengan warna yang lebih terang, itu jam waktu penonton kita menonton tayangan-tayangan yang kita suguhkan kepada mereka. Lanjut di sini kepada jenis penonton kita, di sini ada pria 74% dan wanita 25%. Di sini kita bisa artikan kalau penonton di sini jumlahnya kebanyakan itu pria, dan untuk domisili penonton di sini kebanyakan Indonesia. Jadi jadikanlah bahasa yang disuguhkan oleh kita itu bahasa Indonesia, supaya penonton kita lebih paham dengan apa yang kita berikan dalam channel ini. Nah, lalu nanti ada ini subtitle ataupun bahasa otomatis. Di sini kebanyakan orang tanpa menggunakan subtitle itu 93%, berarti orang-orang itu sudah paham dengan apa yang kita berikan, apa yang kita katakan di dalam video itu sudah paham tanpa perlu menggunakan subtitle.
Lalu kita nanti ke bawahnya lagi, di sini akan ada tampil subscribe dan tidak subscribe. Di sini kebanyakan penonton yang belum subscribe pada channel kita. Jadi di sini kita harus mengundang ataupun mengajak para penonton untuk mensubscribe channel kita. Nah, di sini juga nanti akan ada yang disarankan ataupun penonton yang ditonton oleh penonton kita. Di sini itu channel-channel seperti ataupun video-videonya seperti ini yang ditonton oleh penonton kita. Jadi usahakan kita di sini membuat judul tidak jauh daripada judul-judul yang ditonton oleh penonton kita pada channel yang lain seperti ini. Karena bahasan saya di channel yang lagi dianalisa ini, channel Entok, kebanyakan di sini mencari judul ataupun yang ditonton oleh mereka pun itu dengan cara-cara ternak entok. Pastinya itu terserah kalian untuk temanya seperti apa, tapi bisa dilihat untuk pembuatan judul bisa dilihat dari ini, dari channel yang ditonton oleh penonton kita ataupun judul-judul yang ditonton oleh penonton kita. Dan inilah channel yang juga ditonton oleh penonton kita, yang menyarankan video kita bisa jadi dari channel-channel ini. Baiklah, sampai di sini apakah kalian sudah paham dengan apa yang saya sampaikan dalam video tadi? Mudah-mudahan semuanya sudah paham, karena kalau terlalu panjang lebar kita akan menjadi pusing untuk mengartikan apa yang ada dalam video ini. Jadi saya akhiri saja videonya sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam YouTuber pemula.